Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reki Udariswana dengan NIM 2051328 dari kelas E ingin menjelaskan tentang pribadi bertakwa. Yang pertama itu kita lihat di sini dengan contoh ciri-ciri orang bertakwa, yaitu ada 7. Yang pertama itu mengerti ilmu agama. Mengerti ilmu agama itu orang yang bertakwa adalah orang yang mengerti ilmu agama. Maka dari itu terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang setan yang jauh lebih takut pada orang yang berilmu. Orang tak berilmu yang sedang sholat, maka dari itu jika ingin meningkatkan ketakwaan, tingkatkanlah ilmu agama. Yang kedua itu menegakkan sholat. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga sholatnya, bahkan meskipun dalam keadaan terseok-seok. Yang ketiga itu menjauhi maksiat. Orang yang bertakwa juga akan selalu menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan. Yang keempat itu mempersiapkan bekal hari akhir. Orang yang bertakwa juga selalu mempersiapkan bekal di hari akhir esok. Yang kelima itu puasa. Puasa adalah satu ciri-ciri orang bertakwa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam itu menepati janji. Menepati janji adalah ciri-ciri orang bertakwa, yang mana merupakan kebalikan dari orang munafik dan kafir. Yang ketujuh itu rajin bersedekah. Ciri lain dari orang yang bertakwa adalah rajin bersedekah. Lanjut dengan materi yang kedua. Kemuliaan orang bertakwa. Kemuliaan orang bertakwa itu ada 14. Yang pertama saya akan menjelaskan, orang yang bertakwa itu memperoleh derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Yang pertama itu mendapatkan pujian Allah, mendapatkan ucapan terima kasih dan penghormatan dari Allah. Yang ketiga itu dicintai oleh Allah. Yang keempat, urusannya ditangani dan diatur dan diawasi oleh Allah. Yang kelima itu dihilangkan kesulitannya. Keenam, selalu ditolongi dan dilindungi oleh Allah. Yang ketujuh itu selalu merasa ditemani dan diberi ketenangan oleh Allah. Yang kedelapan, dianugerahi kemuliaan diri, tidak mau direndahkan atau dilalaikan oleh dunia. Yang kesembilan, selalu diberi kelapangan dan kekayaan hati. Yang ke-10, hatinya selalu terang dengan cahaya petunjuk dan rahasia Allah. Yang ke-11 itu dicintai, dihormati, bahkan disegani oleh makhluk. Yang ke-12 diberikan keberkahan dalam hidupnya. Ke-13 itu doanya mustajab dalam pembicaraan yang tajam. Ke-14 dibukakannya kunci-kunci kekayaan langit dan bumi. Lanjut dengan takwa dan kesalehan pribadi. Kesalehan pribadi kadang disebut juga dengan kesalehan ritual. Kenapa? Karena lebih menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah sendiri. Seperti sholat, puasa, zakat, zikir. Disebut kesalehan pribadi karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri. Itu contohnya. Kita lanjut dengan takwa dan kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu menunjukkan pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami, yang bersifat sosial, bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat konsen terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama. Mampu berempati artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesalehan sosial dengan demikian adalah suatu bentuk kesalehan yang tak cuma ditandai oleh ruku dan sujud, puasa, haji, melainkan juga ditandai oleh beberapa besar seorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah materinya.
Kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu integrasi iman Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama itu, di sini kita menjelaskan pengertian iman Islam dan ihsan. Pengertian iman Islam dan ihsan yaitu yang pertama iman. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang kedua itu Islam adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya. Islam adalah salah satu agama dari kelompok yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi. Yang ketiga itu pengertian ihsan. Ihsan adalah seorang yang menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika tidak membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Lanjut, dengan relasi iman Islam dan ihsan dalam ajaran Islam. Orang yang bisa dikatakan Islam, Muslim apabila telah bisa melakukan amalan-amalan dohir yang terlihat, seperti yang telah tertera dalam rukun Islam, dan orang-orang bisa dikatakan memiliki iman atau mukmin apabila telah bisa melaksanakan amalan-amalan batin. Lalu orang dapat dikatakan ihsan atau muhsin jika sudah bisa maksimal di amalan dohir lalu digabungkan dengan kualitas maksimal di amalan batin. Itulah yang tercipta dari amalan Islam, ihsan. Yang ini pengertian insan kamil. Insan kamil itu orang yang telah mencapai kesempurnaan, adalah manusia yang sempurna dari segi wujud, pengetahuannya, kesempurnaan. Dari segi wujudnya ialah karena dia yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Allah. Jismani yang sehat serta kuat dan berketerampilan, cerdas serta pandai, rohani yang berkualitas tinggi. Pendidikan Islam itu, ini materi yang terakhir, pendidikan Islam membentuk insan kamil. Pendidikan Islam membentuk insan kamil itu ada kedekatan dengan referensi insan kamil dengan pendidikan Islam, karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik yang saling mengikat ibarat mata rantai yang satu sama lain. Saling berhubungan, jika salah satunya terputus, maka terputus pula seluruh komponen yang ada pada diri manusia. Insan kamil juga merupakan pancaran akhir dan cita-cita ideal yang menjadi harapan pendidikan Islam. Konsep insan kamil sangat relevan dengan tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam yang disepakati beberapa pakar sama-sama ingin membentuk manusia atau peserta didik yang cerdas, beriman, dan bertakwa. Itulah materi yang saya bisa jelaskan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.